Ketika seorang wanita menikah lalu memiliki anak, dia dihadapi pada sebuah permasalahan yang menjadi dilema bagi dia, yang sering ditanyakan oleh para wanita muslimah, yaitu bagaimana dia menunaikan kewajibannya kepada orang tuanya. Walaupun dia seorang istri, walaupun dia seorang ibu, tapi bagaimanapun dia adalah seorang anak yang mempunyai orang tua. Nah, ini sering ditanyakan di majelis-majelis oleh para akhwat, bagaimana cara berbakti, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua setelah dia bersuami, bahkan setelah dia memiliki anak-anak. Anak perempuan adalah anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya, baik oleh sang ayah maupun oleh ibunya. Ketika anak ini lahir, lalu tumbuh besar dan mekar bagaikan bunga, maka rumah orang tuanya menjadi indah, semerbak, meriah, gembira dan bahagia. Anak ini pun terus tumbuh besar dalam didikan dan binaan kedua orang tuanya. Sampailah saatnya sang anak ini akhirnya mendapat amanah untuk melanjutkan estafet kehidupan, melanjutkan kehidupan orang tuanya kelak. Lalu sang anak perempuan ini menikah, memiliki suami. Di awal-awal pernikahan biasanya, di awal-awal pernikahan seorang wanita, biasanya masih ada keterikatan dan keterpautan dengan rumah pertamanya, yaitu rumah bapak ibunya. Hubungannya masih begitu dekat. Bahkan sebagian mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Terasa begitu erat. Dan dia masih sering begitu rindu dan sangat ingin selalu bersama kedua orang tuanya walaupun dia sudah punya suami. Kemudian seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia pernikahan, tentu dia sudah semakin mengenal suaminya. Cinta dan kasih sayang bersama suaminya mulai tumbuh. Ikatan mulai kuat. Sehingga mulai berkurang rasa keterikatan yang dulu ada pada bapak dan ibunya. Ini fakta, real. Kemudian seiring perjalanan waktu dan bertambahnya usia pernikahan, si wanita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak. Sekarang kesibukannya bukan lagi hanya kepada suami, kesibukannya juga mengurus sang anak. Tak terasa sudah semakin jarang dia berkunjung kepada orang tuanya. Bahkan karena sudah punya anak, ingin mereka tinggal sendiri, mandiri, dan itu hak dia bersama suaminya. Kemudian tidak terasa sudah mulai berkurang dia menjenguk, mengunjungi bapak ibunya. Bertambah anak lagi, bertambah kesibukannya, sibuk dengan suaminya, sibuk mengurus rumah tangga, sibuk untuk anak-anaknya yang sudah semakin bertambah 2, 3, 4. Sudah semakin jarang. Bahkan tidak bisa lagi setiap tahun untuk berkunjung kepada orang tuanya. Bahkan sudah jarang terkadang untuk menghubungi, menanyakan orang tuanya. Saudara-saudari, saudari wanita muslimah, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hati kedua orang tuanya selalu bergelora, bergetar karena rindu kepada anaknya. Bagaimanapun itu anaknya, putrinya, tetap ada kerinduan yang membuncah di dalam dadanya. Tapi sang anak ini sudah jarang berkunjung, sang anak ini sudah jarang bertanya, sang anak ini sudah jarang menelpon, menghubungi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua lagi? Bahkan seiring perjalanan waktu, kadang orang tua ini sudah semakin renta. Mungkin tinggal salah seorangnya, bisa jadi tinggal ayah saja, atau bisa jadi tinggal ibu yang sudah tua renta.
Di saat dimana ketika di usia tua itulah orang paling membutuhkan anaknya. Bukan butuh uangnya, butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya, butuh pendampingannya. Sebagian orang tua bahkan kadang dia sudah lemah sekali. Sebagian orang tua kadang untuk pergi ke toilet saja, ke WC saja dia harus dituntun. Bahkan kadang harus disuapi. Oleh karena itulah wahai saudari wanita muslimah, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, yang paling ditekankan itu adalah berbakti di usia tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bisa jadi salah satu atau keduanya sampai usia tua dalam kehidupan kalian, maka ketika itu jangan katakan uff, jangan kalian menghardiknya, tetapi ucapkanlah kepadanya kata-kata yang lembut. Orang tua di usia senja, dia butuh anaknya. Lantas dengan siapa anaknya ini? Apakah dengan anak laki-lakinya yang sudah menikah punya istri, dia yang mengurusnya? Saudari wanita muslimah, anak laki-laki tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengurus seperti wanita mengurus orang tuanya. Apalagi kalau yang tinggal adalah ibunya, istri dari anaknya, menantunya yang perempuan. Walaupun dia berbuat baik kepada mertuanya yang sudah tua ini, barangkali tidak akan bisa maksimal seperti anaknya sendiri. Bisa jadi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala merawat mertuanya itu, alhamdulillah. Tapi bisa jadi hanya karena saya suami anaknya. Sehingga kadang-kadang antara mertua dengan menantu perempuan kadang-kadang kurang akur. Salah satunya karena itu. Kenapa? Karena tidak semua menantu perempuan benar-benar bisa mensikapi mertuanya sebagai ibunya. Maka dalam kondisi seperti ini ketahuilah wahai akhwat, sesungguhnya yang paling layak, paling berkewajiban untuk bisa mengurus sang ibu yang sudah tua itu adalah sang wanita, anak perempuannya. Tapi saya sudah berkeluarga Ustaz, saya punya tanggung jawab, saya punya suami, saya punya anak-anak. Ya betul, tetapi itu tidak menghilangkan kewajibanmu terhadap ibumu. Maka harus terus berbuat baik kepadanya. Apa mungkin saya membawanya ke rumah saya? Minta izin kepada suamimu, karena dia tidak ada lagi yang mengurus. Tidak akan bisa telaten mengurusnya kecuali anak perempuannya. Barangkali engkau dapatkan suami yang kurang setuju dengan itu, dan mungkin bisa jadi dia juga kurang baik kepada ibumu atau kepada orang tuamu. Biasanya ayah atau orang tua, ayah ibu, kalau ayah biasa walaupun dia sudah tua, dia lebih bisa mandiri biasanya. Dia tidak terlalu berharap kepada anaknya. Tapi ibu itu paling butuh kepada anaknya. Itulah saat yang paling dibutuhkan bakti anak kepada orang tua. Maka bagaimana caranya agar suami bisa menerima atau bisa lapang dada menerima dan mengizinkan Anda untuk mengurus ibu Anda? Salah satunya apa? Dengan berbuat baik kepada ibunya. Ibunya suami, artinya mertua Anda. Berbuat baiklah kepada dia dengan ikhlas. Berbuat baiklah kepadanya dengan ikhlas. Uruslah dia dengan baik.
berakhlak mulialah dengan baik. Insya Allah kalau suami melihat hal seperti itu, tentu akan terbuka pintu hatinya. Istri saya ini berbakti kepada ibu saya, maka tidak ada alasan saya untuk menghalangi dia berbakti kepada ibunya sebagaimana dia berbakti kepada ibu saya. Dia mengurus ibu saya, dia merawat ibu saya. Apa alasan saya untuk menghalanginya? Kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menikah, seorang anak perempuan tetap memiliki kewajiban kepada ibunya, ibu bapaknya, tetapi dia harus bisa memanage kewajiban kepada suaminya dengan kewajiban kepada orang tuanya. Tidak perlu dibenturkan antara kewajiban kepada keduanya, tetapi diatur, dimanage sebaik mungkin. Nah, ajak suami berkunjung kepada orang tua, ajak suami kalau orang tua butuh, ajak suami untuk membantunya dengan cara yang baik. Kalau engkau memiliki harta, kalau engkau memiliki kelebihan yang memang milikmu, maka bantu orang tuamu. Kalau engkau tidak memilikinya, maka ajak suamimu untuk berbakti kepadanya, tentu dengan izin suamimu. Dan ingat, buah dari bakti akan dilihat oleh kita ketika kita nanti punya anak, punya menantu, punya cucu. Ketika itulah kita akan melihat bakti anak kita kepada kita. Buah bakti kita kepada orang tua kita akan kita lihat ketika kita berusia senja. Saat kita sudah tua, kita akan lihat bagaimana anak kita bersikap kepada kita. Sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, anak-anak kita kelak juga akan berbuat baik kepada kita insyaallah taala. Kenapa? Karena anak meniru orang tua. Dia mencontoh, dia meneladani. Kedua, karena al jazaa'u min jinsil amal. Ini kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama kita, bahwa Allah memberikan balasan setakat dengan perbuatan orang tersebut, sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berbuat baik, Allah balas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk, durhaka, maka dia akan mendapatkan kedurhakaan juga dari anak-anaknya. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan nukilkan sebuah kisah, ya. Kisah seorang wanita yang ingin berbakti kepada orang tuanya, dan kisah ini saya nukilkan dari salah satu tulisan salah seorang ulama yang dia tulis di bukunya tentang bakti kepada orang tua. Seorang wanita yang memiliki suami yang sangat keras kepadanya, dan suaminya ini tidak suka kepada istrinya ini ketika istrinya ziarah atau berkunjung kepada orang tuanya. Dia sangat keras, tidak mengizinkan istrinya pergi menengok orang tuanya, dilarangnya. Dan istri ini tinggal bersama suaminya. Suaminya ini punya ibu, dan Allah takdirkan ibunya ini sakit stroke, sehingga dia harus dibantu kebutuhannya, bahkan makannya harus disuapi. Maka sang istri ini, apa kata dia? Aku sengaja membeli kasur khusus untuk ibu mertuaku, dan aku letakkan di kamarku, di kamar anak-anakku. Dia bersama dengan anak-anakku satu kamar, sehingga setiap hari aku bisa mengurusnya sambil aku mengurus anak-anakku. Jadi sengaja tidak dipisahkannya, agar dia bisa mengurus ibu mertuanya itu. Dibuatkannya tempat tidur khusus untuk ibu mertuanya di kamar anaknya, sehingga gabung di situ. Bahkan kata dia, ibu mertua saya tersebut hidup bersama kami di samping anak-anakku. Dan ketika aku menyiapkan makan untuk anak-anakku, maka yang pertama aku berikan adalah mertuaku itu.
Jadi yang pertama disuapkannya adalah ibu mertuanya. Di sebelum anak-anaknya, diurusnya ibu mertuanya dulu. Terus seperti itu, disuapkan, diberi minum, mandinya dibantu. Setelah selesai baru dia mengurus anak-anaknya. Dan niatku semata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seiring perjalanan waktu, suamiku selalu memperhatikanku dan melihat perilakuku terhadap ibunya yang dia saksikan dengan mata kepalanya. Maka berubahlah sikap dia kepadaku. Berubah cara dia bermuamalah kepada istrinya. Cara dia berbicara, dia menjadi menghormati istrinya. Dia menghargai istrinya. Karena dilihat bagaimana istrinya ini begitu sayang, begitu merawat, begitu baik, berbakti kepada ibunya sendiri. Sehingga apa kata dia? Saya melihat suami saya setelah itu menjadi sosok yang lain. Menjadi orang yang lebih lembut terhadap saya. Banyak perhatian. Bahkan mengizinkan saya dan mengajak saya untuk menjenguk kedua orang tua saya. Semulanya dia nggak bisa. Dilarang oleh suaminya. Tapi dengan kesabaran dia, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia bantu suaminya mengurus ibunya. Apa hasilnya? Al jaza'u min jinsil amal. Orang yang menanam kebaikan pasti dia akan menyemai kebaikan juga. Saudari wanita muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah adalah seorang ibu. Dia adalah seorang istri, sekaligus dia adalah seorang anak. Sebagai seorang ibu, dia memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya yang harus dia tunaikan. Sebagai seorang istri, dia memiliki kewajiban kepada suami-suami yang harus dia tunaikan. Sebagai anak, dia punya kewajiban kepada orang tua yang harus dia tunaikan. Dan berikanlah hak itu kepada masing-masing sesuai dengan kadarnya. Dan dahulukan di antara mereka itu yang paling berhak. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah kekuatan, insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan bantu.